Shalom saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam Building the Christian Mind, Logic, Critical, and Biblical. Topik kita hari ini, kesenangan hidup dinikmati atau dijauhi. Saudara, salah satu akar dari berbagai permasalahan dalam kehidupan iman adalah ketidakseimbangan. Terkait dengan topik kita hari ini, tempat bagi kesenangan hidup di dalam iman Kristen, maka sebuah ketidakseimbangan akan berakibat satu kehidupan yang hedonistis, di satu sisi, yaitu mengejar kesenangan hidup sebagai yang paling utama, atau di sisi yang lain, anti terhadap kesenangan hidup, dengan argumentasi bahwa tidak ada tempat bagi kesenangan hidup di dalam satu kehidupan iman yang saleh. Padahal saudara sekalian, kekristenan yang alkitabiah bukanlah keduanya. Kekristenan yang alkitabiah menolak hedonisme, namun menerima kesenangan hidup sebagai hal yang baik yang boleh dinikmati oleh orang percaya. Alasannya jelas, karena hedonisme menaruh manusia dengan segala keinginan dan kesenangannya sebagai pusat dan tujuan dari hidup ini menggantikan Allah. Karena itu kita harus menolak hedonisme, tapi pandangan yang menganggap bahwa kesenangan hidup adalah hal yang tak berguna dan tak berharga, serta ketiadaan kesenangan adalah sebagai suatu bentuk kebajikan atau suatu kehidupan yang saleh, adalah bukan pandangan Kristiani, melainkan ekspresi dari bidat Maniken yang menganggap bahwa dunia dan hal materi ini adalah sesuatu yang jahat. Itu sekaligus juga merupakan manifestasi dari suatu kesombongan rohani. Karena itu kita harus menolak sikap pandangan yang menentang anti dengan kesenangan hidup. Nah, saudara sekalian, permasalahannya kita kaitkan kesenangan hidup dengan hedonisme. Apa itu hedonisme? Apakah hedonisme itu diukur dari suatu kehidupan yang tiap hari pesta pora, hanya itu saja ukurannya? Atau diukur dari hal-hal yang kita bisa lihat secara kasat mata? Berapa bagus tempat tinggal atau kendaraan seseorang? Kalau itu bagus, mahal, maka dia hedon. Kalau tidak bagus, murah, maka dia tidak hedon. Atau diukur dari destinasi liburannya. Kalau seseorang berlibur ke luar negeri, maka itu berarti dia hedon. Kalau seorang yang berlibur di dalam negeri, berarti dia tidak hedon. Atau diukur dari berapa harga barang-barang yang dimilikinya. Berapa harga mahal dari gadget yang dimilikinya, sepeda yang dimilikinya. Kalau itu mahal, berarti dia hedon. Kalau tidak mahal, itu berarti tidak hedon. Dan seterusnya, listnya bisa kita buat begitu panjang tanpa habisnya. Apakah bisa hedonisme kita ukur dengan hal-hal demikian? Bisa iya dan bisa tidak, saudara sekalian. Tidak bisa sederhana itu kita menilai hedonisme itu. Karena ada berbagai aspek yang mempengaruhi tingkat kewajaran hidup tiap-tiap orang itu berbeda-beda. Area kesenangan hidup tiap pribadi pun berbeda-beda, sehingga seorang bisa menjadi bias waktu dia menilai orang lain dengan standar yang dimilikinya. Nah, disinilah saudara sekalian, definisi yang tepat akan mengarahkan kepada satu cara penilaian yang benar. Kalau kita bisa mau menilai dengan benar, kita harus tahu definisi hedonisme itu apa. Hedonisme adalah menempatkan kesenangan sebagai nilai tertinggi dalam hidup dan sebagai sasaran yang wajib segera dikejar. Artinya kalau kita bicara hedonisme, itu harus bicara awalnya dari sikap hati seseorang sebelum itu terwujud dalam satu sikap atau gaya hidup. Di sini seseorang itu bisa tidak memiliki gaya hidup yang hedonistis, tapi dia belum tentu di dalam hatinya dia orang yang menolak pandangan hedonisme. Sangat bisa terjadi bahwa dia tidak memiliki gaya hidup hedonistis, tapi di dalam hatinya syarat dengan keinginan-keinginan untuk hidup secara hedon, namun masalahnya dia tidak mampu mewujudkan gaya hidup hedon yang diinginkannya karena memiliki keterbatasan secara finansial untuk mampu mewujudkan satu gaya hidup yang hedon. Di sini saudara sekalian, keduanya adalah sama-sama orang yang hidup secara hedon. Hanya bedanya yang satu terlihat melalui gaya hidup yang hedonistis, yang satu tidak terlihat. Hanya ada di dalam hati. Hatinya adalah hati yang hedonistis. Nah, saudara sekalian, prinsip yang sama, yang itu bisa kita terapkan. Seperti seseorang mencintai uang dengan seseorang yang tidak mencintai uang. Seseorang tidak harus memiliki uang yang banyak dulu untuk bisa menjadi orang yang mencintai uang. Dia juga tidak perlu harus memiliki harta yang banyak dulu untuk menjadi orang yang mencintai harta. Karena realitanya seseorang bisa tidak memiliki uang dan harta, namun hatinya begitu syarat dengan cinta kepada uang dan harta.
Sebaliknya, seseorang bisa memiliki harta yang begitu berlimpah, uang yang begitu banyak, namun hatinya tidak syarat dengan cinta terhadap uang dan harta. Kehidupan para filantropis dunia membuktikan kebenaran ini. Mereka adalah orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa banyak, namun mereka sekaligus adalah orang yang sangat dermawan, yang membagikan hampir seluruh kekayaannya bagi kegiatan kemanusiaan. Cintanya bukan kepada kekayaan dan uangnya, walaupun ia memiliki begitu banyak harta dan uang. Billy Graham mengatakan, ada kesenangan yang sah, yang tidak salah, tetapi kita tidak boleh menjadi begitu asik dengan kegiatan tersebut sehingga mengambil tempat yang seharusnya disediakan bagi Allah. Di sini saudara sekalian, tentu tidak ada orang Kristen yang normal yang akan mengatakan saya lebih memilih kesenangan hidup daripada Yesus. Tetapi waktu seseorang punya begitu banyak waktu luang untuk menikmati hobinya, bersenang-senang, kumpul dengan teman-temannya, tapi tidak punya waktu untuk hal-hal yang bersifat rohani, berdoa, membaca Alkitab, persekutuan, ibadah, melayani, dan seterusnya, maka itu sebenarnya berarti bahwa dia telah menempatkan kesenangan hidup lebih tinggi daripada Yesus. Atau seorang bisa memiliki begitu banyak waktu dan dana untuk membeli segala hal yang dia inginkan, tapi dia merasa tidak ada yang salah dalam dirinya waktu dia tidak berkontribusi mendukung satu pekerjaan Tuhan, maka itu berarti orang tersebut telah menempatkan kesenangan hidup sebagai yang lebih tinggi daripada Tuhan Yesus. Walaupun di dalam mulutnya dia berkata, Yesus lebih berharga daripada kesenangan hidup. Jadi saudara sekalian, seluruh kesenangan hidup yang bisa kita nikmati, entah itu dari sebuah keluarga yang kita miliki, relasi dengan rekan atau sahabat, makanan minuman yang baik, menikmati alam yang indah, menikmati film atau musik yang baik, menikmati kesuksesan yang bisa diraih, itu semua adalah hal-hal yang baik, itu adalah berkat daripada Allah. Dan kalau kita bisa menikmatinya pun itu karena anugerah Allah. Jadi kita harus menikmati semuanya itu dan mensyukurinya. Namun kita harus menyadari bahwa semua kesenangan itu sifatnya hanya sementara. Sewaktu-waktu itu bisa meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan semua kesenangan itu. Yang harus kita lakukan adalah menikmati semuanya itu, namun jangan tergantung pada sumber-sumber kesenangan tersebut dan jangan mengejarnya sedemikian rupa seolah-olah itu adalah hal yang paling penting dalam hidup ini, karena itu akan berakibat berujung pada kekecewaan atau ketidakpuasan. Kesenangan yang sejati, yang kekal, yang melimpah, yang tidak akan pernah bisa mengecewakan hanya ada di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian.